Hai. Angkatan kalian ini kalau menurut saya merasa tertantang. Termasuk angkatan yang unik. Saya rasa itu anak-anaknya super aktif. Menurut Bapak Asik ya, ceria anaknya. Kelas 12 AK1 itu gampang dikenang. 12 AK2 hebatnya dalam lomba sama olahraga. 12 DKV, wah luar biasa heboh. Hebohnya udah nggak kira-kira ya. Pokoknya kalau angkatan yang sekarang ini bisa dibilang wow, luar biasa. Oke, kalau saya sih terjun di dunia pendidikan itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Saya jadi guru dari tahun 90. Dari tahun 2015. Sejak tahun 2014. Kalau jadi guru di bimbel sejak 2017. Kalau guru di sekolah, angkatan kalian lah yang pertama saya menjadi guru di sekolah. Sekitar 7 atau 8 tahun. sejak tahun 2017. Ya, jadi Bapak mengajar sudah 16 tahun. Bulan Juli tahun 2016. 2010 ya kalau nggak salah ya. Saya jadi guru dari tahun 2003. Mulai mengajarnya itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Kalau untuk jadi guru, kalian tahu saya pindahan baru masuk di tanggal 2 September 2024 kemarin. Belum ada setahun. Sejak tahun 2023. Kalau Bapak pertama kali menjadi guru itu tahun 2005. Oh banyak. Mungkin karena kalian anak-anak yang luar biasa, terus kalian itu memang perlu dididik benar-benar, tentu dengan sikapnya, cara bicaranya kalian yang luar biasa keras gitu ya. Dan itu tantangan saya untuk kalian bisa lembut gitu. Yang saya kenang itu waktu saya masuk kelas, saya pernah merasa sedih kalau anak-anak itu diterangkan, dijelaskan, ada yang tidur, ada yang bicara sendiri. Akhirnya saya harus bagaimana biar suasana kelas itu menjadi tertawa, senang, tidak lagi bosan dengan belajar matematika. Jadi gimana caranya, makanya saya ngelawak sendiri. Sukanya, jadi kalau misalkan ketemu sama teman-teman semua, teman-teman yang mau effort, yang mau kerja keras, itu jadi semangat buat saya. Kalau saya pas kalian syuting, terus juga pas kalian desain di lab, saya belajar dengan hal baru, bisa di-share ke kalian. Saya itu semangat mengajar di sini karena nggak membosankan ya. Dari tahun ke tahun itu kan berganti terus ya anak-anaknya gitu. Ketika ya siswa-siswi memperoleh prestasi yang luar biasa. Untuk dukanya, ketakutan kami terhadap teman-teman semua yang tidak bisa serius dalam mengikuti pelajaran ya. Ketika sudah berpisah dengan kalian tentunya sih. Waktu pertama banget yang saya paling inget ya angkatan ini ya, yang paling waktu itu saya bikin eventnya tuh bener-bener luar biasa loh menurut saya eventnya, dan itu bener-bener kita sendiri yang ngadain. Tiba-tiba saya lihat video yang bikin hati saya sakit banget, terus sampai saya ngelihat itu anak jadinya aku kesel gitu. Terus pokoknya itu sampai sekarang tuh saya inget tuh, tapi ngingetnya sekarang udah bukan kesel lagi tapi senyum-senyum sendiri. Terus di sini juga di angkatan ini juga saya punya murid yang saya udah anggap kayak anak kandung sendiri ya, tapi ya luar biasa banget itu anak itu. Saya inget banget di situ di ruangan ini saya ngasih pembinaan sama beberapa anak, terus dia saya suruh nulis, dan setelah saya baca background dia selama ini tuh kayak gimana, di situ saya baca tulisannya itu sambil nangis karena memang oh ternyata sepahit ini gitu yang dia alami. Terus di situ penilaian saya berubah sama anak ini. Terus di angkatan ini juga di tahun ini kayaknya tim DKV nih maju-majunya di tahun ini nih, timnya Agus Widya ya tuh maju-majunya di tahun ini tuh banyak banget kegiatan-kegiatan kayak rombongan Wilkal and the Gang gitu-gitu juga udah bikin juara 1 itu di bawah. Apalagi si Nyai dia juara lagi di lomba bahasa Indonesia pun dengan anak-anak yang lain gitu. Nggak ada yang saya tanganin yang wah luar biasa sekali. Segimanapun juga kalian semuanya luar biasa.
ketika nanti kalian kembali ke sekolah ini, Yang saya harapkan adalah pertama kalian memeluk saya secara pribadi. Karena kita 3 tahun bertemu, tiba-tiba kamu lulus, tidak bertemu. Saya membuka lebar tangan saya. Saya menerima anak-anak saya dengan baik. Yang saya harapkan itu Ceritakan yang baik-baik. Tentang keberhasilan kalian, gimana kalian bisa jadi diri kalian yang baik. versi terbaik dari kalian. Sudah pasti Kalian sukses, kalian bahagia. Kalau menurut saya tetap sopan, tetap ramah. Jangan lupakan Bapak Ibu guru di sini. Dan kalian sapa Bapak Ibu dengan baik. Terus menjadi contoh buat adik-adik kelas kalian. Kemudian apalagi nanti kalian udah sukses, kemudian kalian bawa pasangan kalian ke sini mengundang saya. Bu, nanti datang ya ke pernikahan saya. Itu juga membuat saya bangga. Kalau untuk datangnya urusan lainnya. Bagi kalian yang punya bakatnya, yang tersendiri, yang sudah menonjol di sekolah, teruskanlah tonjolkan bakat tersebut. Ya, jadi tentunya lulus SMK ya itu tujuan pertamanya bekerja ya, semoga dalam bekerjanya sukses ya. Kalaupun tidak bekerja di perusahaan jadi karyawan ya, menjadi wirausaha atau pengusaha. Ntar ketemu 10 tahun 5 tahun lagi juga sukses di wirausaha. pekerjaannya yang kuliah atau studi pun ya sudah sukses studinya, dan ya doa Bapak kembali yang belum mendapat pekerjaan atau belum studi atau masih menganggur cepat mendapatkan kegiatan. Itu aja harapan Bapak ketika kalian kembali ke sekolah, ya kalian udah sukses. Mungkin lagu yang cocok saat ini mungkin menurut saya itu lagunya Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Saya sebagai guru atau orang tuamu, bagimu mungkin menyebalkan karena sering sering menasihati kamu atau memberikan aturan-aturan, tapi di luar sana nanti kamu pasti akan melihat menghadapi hal yang lebih keras dari yang saya katakan sekarang. Untuk itu ingatlah bahwa guru atau orang tuamu ingin kau berhasil, ingin kau sukses, ingin kau bisa melewati semuanya, dan suatu saat kalau nanti kalian gak berkeluarga, kamu pun pasti akan mengharapkan anakmu juga berhasil sama seperti harapan kamu. Mungkin ucapan ya, angkatan kalian bagaikan emas yang sangat berharga yang nantinya akan menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa di kemudian hari. mungkin kalau dari saya itu doa ataupun ucapan ya. Ucapan yang menyemangati ya. Kalian itu tidak perlu takut gagal ya kan? Kalian juga harus terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Terus juga yang terutama adalah tentang kejujuran, karena di mana-mana itu yang dibutuhkan kejujuran dan juga akhlak kalian ya, dimanapun kalian berada. Kalau dari saya mungkin ucapan saya itu selamat, kalian sudah lulus. Terus jangan berhenti di sini saja. Jalan kalian masih panjang, jangan patah semangat. Terus kalau doa, semoga kalian sukses di sana. Jangan lupakan Bapak Ibu guru. Kalau di jalan mungkin sapa saja. Pesan atau nasihat, pesan untuk anak-anakku. Cita-cita kalian itu kan masih jauh. Semakin lama ya hidup kita makin berat dan makin sulit. Terus berjuang. Kalian jalannya masih panjang banget. Kalau ada masalah ataupun kesalahan itu hal wajar bagi kalian. Kalian sudah memiliki pilihan kalian sendiri-sendiri dan saya yakin pilihan kalian adalah yang terbaik. Tetap semangat, jangan gampang menyerah. Ya, pasti akan ada hasil dari orang yang sedang berusaha. Dan kalau sudah berusaha, namun hasilnya pun tidak maksimal, kalian tidak akan menyesal. Tapi menyesallah kalian apabila tidak berusaha. Jadi seseorang itu kan gagal karena belum pernah mencoba. Jadi selalu berusaha, mencoba. Ketika gagal pun kalian, kalau sudah berusaha, tidak akan ada penyesalan. Nah, itu saja pesan Bapak ya.
harapan saya, walaupun memang dari masing-masing kita ada kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan lain-lain. Harapan saya tentunya saya hanya memohon dan meminta kepada kalian agar menjadi anak yang baik. Tetaplah jadi anak baik, tetap jadi diri sendiri, dan kerja keras. Tetap tegar meskipun berbagai masalah nanti datang. Jadilah anak yang berbakti, menghormati orang yang lebih tua. Untuk di tempat kerja, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian. Mudahlah kalian bergaul di tempat kerja kalian, maupun sebagai mahasiswa juga seperti itu ya, harus mudah bergaul, jangan hanya diam-diam baik. Dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, jangan malu untuk bertanya ketika kamu tidak tahu. Kemudian tuntutlah pendidikan dengan gemilang supaya nanti kalian bisa menjadi sosok pribadi yang mandiri, sukses. Jangan lupa alma mater SMK Dharma Widya. Jangan lupa Bapak Ibu guru kalian. Jika nanti kalian melihat Bapak Ibu kalian di jalan, di rumah dimanapun, tolong sapa mereka dan senyum pada mereka. Oke, untuk pesan buat anak-anakku semua sekalian, dari saya pesannya sederhana saja. Yang pertama, jadilah diri sendiri dan percayalah pada diri, karena diri kita yang tahu mau dibawa kemana. Jangan pernah melihat apa yang bisa orang, jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki orang, tapi melihatlah pada diri sendiri. Jadilah pribadi diri sendiri dengan karakter sendiri, dengan mindset sendiri, dan dengan pola pikir kita sendiri. Yang terpenting, yakin bahwa kita bisa. Satu prinsip, jika orang lain mampu, kenapa kita enggak? Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ya, pesan Mister untuk masa depan kalian adalah yang pertama, jadilah manusia yang berguna. Minimal kalau kamu bisa bantu, nggak bisa bantu banyak orang, minimal kamu bisa bantu sedikit orang. Kalau kamu nggak bisa bantu sedikit orang, minimal kamu tidak nyusahin orang. Itu poinnya. Pesannya itu untuk kedepannya, karena memang sekolah ini bercirikan Buddhis ya, maka mungkin pesannya sama seperti pesan terakhir dari Sang Buddha ya, yaitu Wayadama Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang terkondisi akan hancur, maka daripada itu berjuanglah dengan penuh kesadaran. Kuncinya gini, kalau kita nih setiap kali kita mau naik kelas, kita ada ujian kan. Kita mau naik kelas 1 SMK, kita ngelewatin dulu nih ujian kenaikan kelas 9. Setelah ujian tesnya kita laluin, kita naik SMK, bener nggak? Wah, bahagia banget tuh rasanya. SMK, mau lulus SMK, kita ujian akhir SMK sebelum kita mau kerja atau kita mau ngelanjutin kuliah. Nah, setelah ngelewatin ujiannya, akhirnya kita bisa kerja atau bisa kuliah. Nah, begitu juga hidup. Kalau kalian sudah bisa ngelewatin satu masalah, maka ibarat kata kalian kayak naik kelas hidup. Besoknya kalian ngelihat masalah itu kayak, ya cuman gitu doang, kemarin kenapa gue nangis ya kena masalah kayak gitu. Besok juga gue pasti bisa. Itu kuncinya. Tetap semangat ketika kalian ada masalah. Jangan anggap masalah itu terlalu berat di beban kalian. Jalani masalahnya, selesaikan satu-satu. Jangan masalah ditumpuk-tumpuk dan akhirnya kalian di titik bener-bener jadi kayak udah benang kusut, nggak bisa diurai satu-satu lagi dan akhirnya kalian menyerah. Selesaikan satu-satu. Bikin skala prioritas. Itu penting banget. Kalian tuh kadang-kadang suka belum dapat satu selesai masalah, terus udah mau cari yang lain, akhirnya nggak ketemu gitu masalahnya gitu. Jadi bikin skala prioritas, mana duluan yang mau kalian selesaikan, mana duluan yang mau kalian tuju. Jadi ketika lulus, kamu bikin tuh skala prioritas. Kamu mau ngapain dulu? Udah selesai ngapain? Udah selesai ngelakuin? Jalanin. Jangan cuma dipikir dan ditulis doang, tapi dijalanin gitu.